Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah materi PPKN kelas 8 bab 2 subbagian yang A. Indikator dan tujuan pembelajaran. Indikatornya 3.2.1 menjelaskan kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menjelaskan kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan penjabaran dari proklamasi kemerdekaan. Jadi kalau kita lihat bahwa pembukaan itu penjabaran dari proklamasi. Kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar dijabarkan kembali dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian terdapat pokok-pokok kaidah yang fundamental dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang melandasi lahirnya hukum tertulis dan tidak tertulis di Indonesia. Pokok kaidah negara yang fundamental mempunyai hakikat dan kedudukan hukum yang tetap, sehingga secara hukum tidak dapat diubah. Merubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sama dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lain halnya dengan masalah pasal. Pasal itu bisa dirubah ya, atau diamandemen. Kita telah melaksanakan 4 kali amandemen pasca reformasi tahun 1998 ya, 1598. Kemudian kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah lebih tinggi dari pasal-pasal. Jadi pembukaannya karena memuat pokok-pokok kaidah yang fundamental, maka kedudukannya lebih tinggi daripada pasal-pasal. Karena pasal-pasal tadi ya, itu adalah penjabaran dari pembukaan. Kalau kita lihat sistematika Undang-Undang Dasar, itu kita cermati yang sebelah kiri sebelum amandemen ada pembukaan, batang tubuh, kemudian penjelasan. Nah, kalau sebelah kanan itu setelah amandemen ada pembukaan dan pasal-pasal. Kemudian apa bedanya? Nah, kalau kita cermati di sini, perbedaan yang fundamental adalah tidak adanya penjelasan dalam sistematika Undang-Undang Dasar pasca amandemen. Ya. Karena apa? Karena penjelasan itu kalau yang berisi norma sesuai dengan kesepakatan amandemen pertama 1999 itu dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Kalau yang tidak tetap dalam penjelasan tapi tidak masuk dalam sistematika ya. Tapi para ahli mengatakan bahwa naskah penjelasan tetap bagian dari undang-undang yang asli ya. Makanya kalau ada penafsiran terhadap konstitusi, maka bisa merujuk pada penjelasan. Kemudian hubungan proklamasi dan pembukaan. Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Nah, kalau kita cermati pada kalimat proklamasi digambar di atas itu, kami bangsa Indonesia dengan ini
menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itulah pernyataan kemerdekaan. Kemudian hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu adalah tindakan yang harus segera dilakukan. Alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar memuat pernyataan kemerdekaan. Kalau kita cermati, alinea ketiga itu ada pernyataan kemerdekaan ya. Bagaimana ada kalimat, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian pernyataan kemerdekaan di alinea pertama diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Nah, sebelum ada yang penjelasan alinea ketiga tersebut mengenai pernyataan kemerdekaan diawali dengan ini ya, pada alinea yang pertama. Kemudian di alinea kedua, alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Juga dipertegas bahwa kemerdekaan merupakan atas rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi pada alinea 1, 2, 3 ini berhubungan dengan yang kalimat pertama dari proklamasi. Nah, di sini dijelaskan kalau alinea 1 sampai dengan 3 merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama. Kemudian alinea keempat memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi. Jadi isi pokok kedua proklamasi itu berhubungan dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu tindakan yang harus segera dilakukan antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Dasar. Di dalamnya ada pembukaan Undang-Undang Dasar. Pembukaan itu memuat pokok kaidah yang fundamental. Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan antara lain yaitu yang pertama, pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal. 2. Pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. 3. Cita-cita nasional. 4. Pernyataan kemerdekaan. 5. Tujuan negara. 6. Kedaulatan rakyat. Dan 7. Dasar negara Pancasila. Nah, jadi kalau kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu setidaknya ada 7 pokok kaidah yang fundamental ini. Dan kita perlu pahami bahwa pembukaan itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental atau stat fundamental norm bagi bangsa atau negara Indonesia. Kemudian kita masuk ke makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar. Kalau kita lihat bahwa alinea tadi dalam pembukaan itu ada 4 alinea, jadi makna juga ada 4. Makna alinea pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Makna alinea pertama. Makna yang terkandung dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar yaitu alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar berisi tentang 1. Pernyataan objektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan semua bangsa di dunia dapat menjalankan hak kemerdekaannya yang merupakan hak asasinya. Kemudian 2. Pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang segala bentuk penjajahan. Makna alinea yang kedua. Alinea kedua menunjukkan ketetapan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa 1. Pernyataan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. 1.
Perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. 2. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. 3. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ini adalah cita-cita yang hendak kita capai. Kemudian makna alinea yang ketiga. Alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar berisi motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kemudian motivasi real dan material bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya. Kemudian penyataan kembali atau pengukuhan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mana alinea yang terakhir atau yang keempat? Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu yang pertama adalah tujuan negara. Kemudian yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. 3. Bentuk pemerintahan. Kita bentuknya adalah republik yang berkedaulatan rakyat. Kemudian ada dasar negara yaitu Pancasila. Sekian pembahasan dari materi kali ini, yaitu materi dari makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semoga bermanfaat, bisa di-share untuk menebarkan manfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.